Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asep, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Pak. Bagaimana kabarnya, Asep, sore ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Sehat, Pak? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya, beserta keluarga. Orang tua Asep juga pada sehat semuanya, murah rezeki semuanya. Amin, Pak. Terima kasih atas doanya. Ya gini, Asep, kemarin Asep kan pernah cerita ke Bapak mengenai kendala Asep. Bisa nggak diceritakan kembali apa saja sih kendala Asep itu? Oh iya, Pak. Terima kasih. Kemarin kan sudah bercerita ke Bapak. Yang pertama, saya tuh agak susah, Pak, bagi waktu untuk ibadah, terutama, Pak. Kadang-kadang sholat sering bolos. Kemudian, yang 5 waktu terutama, Pak. Padahal saya udah tahu itu, Pak. Itu kan kewajiban. Nah, kira-kira Pak, bagusnya bagaimana Pak? Sedangkan kan itu kewajiban harus dijalankan, Pak. Ya, yang membuat menurut Asep yang lalai terhadap ibadah yang 5 waktu itu apa? Susah bangun pagi, Pak. Biasanya bangun Oh, 7 gitu, Pak. Padahal kan ya malam juga tidurnya agak awal. Sebenarnya jam 10 udah tidur, tapi malah bangun tuh setiap harinya jam 7. Itu yang oh, oh. Jadi alasannya yang pertama itu bangun kesiangan ya, Asep ya. betul, Pak. Itu kesiangan Eh, susah. Kira-kira kalau menurut Asep, kalau supaya bangunnya tidak kesiangan itu seperti apa? Kalau menurut saya yang jelas pasti kan tidur harus lebih awal, Pak. Gak boleh Tidur gadang gitu kan. Itu kan gak boleh, Pak. Supaya bangunnya lebih awal. ya. Seperti itu. eh, ada lagi selain daripada bangun lebih awal, kira-kira apa supaya tidak ketinggalan kewajiban yang 5 itu, terutama yang sholat subuhnya. Bacaan agak susah, Pak. Bacaan, kalau misalkan belajar bacaan kayak itu kan saya belum hafal semua, Pak. Itu kan masih susah juga. Baik karena hafalan kayak surat surat pendek, itu kan harusnya kan minimal surat pendek itu kan harus bisa diingat lah, dilakukan, dihafalkan gitu kan. Itu agak susah, Pak, buat saya tuh. Memori saya tuh kadang-kadang untuk mengingat agak susah juga, Pak, itu, Pak. Jadi yang menjadi alasan Asep juga bangun kesiangan itu malah sholat subuhnya itu karena bacaan surat-suratnya belum bisa gitu kira-kira ya. Ya seperti itu, Pak. Itu saya juga, ikro saya juga jujur saja dulu pas waktu kecil itu disuruh ngaji juga susah. Kadang berangkat maghrib malah bukan ke tempat ngaji, malah kemana lah gitu ngelain tur gitu-gitu. Kira-kira menurut Asep bagaimana supaya bacaannya itu bagus sehingga Asep bisa melaksanakan kewajiban itu. Ya kalau menurut saya ya berarti harus banyak belajar lagi, Pak. Belajar baca, terutamanya harus belajar baca ke orang yang sudah terbiasa gitu, yang sudah eh, fasih dan lancar bacaan Al-Qur'annya gitu kan. Itu harus belajar ke sana. Tapi untuk ke sana itu saya juga agak susah, Pak, gitu kan. Malu pertama, tahu malunya kan sekarang udah usia-usia anak SMA juga, Pak. Masa belum bisa ikro, itu kan juga bingung, Pak. Saya juga jadi membuka awal ngobrol ke orang lain tuh seperti itu. Oh iya, malu. Tadi Asep kan bilang susah bangunnya susah pagi, artinya suka kesiangan terus. Pertama tadi apa supaya bangunnya tidak kesiangan itu? Tidurnya lebih awal, Pak. Ya, Jangan. pertama tadi kan ya solusinya kan sudah ada ya. Yang pertama itu harus tidur lebih awal sehingga Asep mulai dari sekarang tidurnya harus lebih awal. Kemudian yang kedua tadi yang menyebabkan Asep eh, kesiangan itu atau tidak mau melaksanakan itu karena bacaan surat-surat pendeknya belum bisa. Kira-kira menurut Asep supaya bisa itu gimana tadi?
banyak bertanya dan belajar ke orang yang sudah bisa, Pak, gitu. Banyak bertanya, betul. Banyak bertanya dan belajar ke orang yang bisa. Sehingga kalau Asep banyak bertanya dan sering belajar ke orang yang bisa, berarti Asep nanti bisa, sehingga bangunnya tidak kesiangan lagi. Berarti ada berapa tadi solusinya, Sep? Supaya Ada tidak dua, bangun Pak. kesiangan lagi. Ya, ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama, tidurnya jangan malam-malam. Yang kedua, Yang keduanya, belajar Al-Quran sama yang sudah bisa. Tapi satu, Pak, supaya tadi untuk ya. menghilangkan malunya itu bagaimana, Pak? Kan seusia saya itu rata-rata anaknya udah pada bisa baca, Pak. Gitu. Untuk menghilangkan malu supaya Asep tidak malu belajar gitu ya. Wah, Kira-kira Asep malu sama siapa? yang jelas malu ke teman, takut dibully, Pak. Masa udah gede belum Nah, bisa Al-Quran, takut seperti itu, Pak. kalau tidak malu, kira-kira belajar sama siapa sehingga rasa malu itu tidak ada? Mungkin belajar sama orang tua dulu ya, Pak. Nah, ya kan ada solusi belajar sama orang tua. Tinggal itu aja, ikuti belajar sama orang tua supaya rasa malu itu tidak ada. Seperti itu, Sep. Ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas Ya. bimbingannya, atas arahannya gitu. Sehingga saya juga jadi Ya. termotivasi untuk lebih baik. Ya, sama-sama, ya sama-sama. Jadi hari ini cukup jelas ya apa yang Bapak sampaikan ke Asep. Alhamdulillah cukup jelas, Pak. Terima kasih atas Oke, bimbingannya. ya. Minggu Kembali. depan, ya, minggu depan kita bertemu lagi di sini untuk melanjutkan atau membahas apa yang sudah Asep rasakan selama sekarang bimbingan atau coaching bersama Bapak. Mungkin inilah dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.